Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 61. Cerita dimulai setelah mendapatkan beberapa petunjuk tentang Blade King. Jeong pun berkata, "Aku ingin mengetahui apa tujuannya aliansi Bumi Langit dengan membuat ujian lembah darah." Setelah mendengar Lee Jeong yang bertanya mengapa ia menanyakan itu, Jeong pun kembali berkata, "Ketika aku ingin menyusup ke dalam aliansi Bumi Langit, aku pun mengikuti para anak muda yang berjalan secara bersamaan. Awalnya aku berpikir kalau mereka akan dibawa ke dalam aliansi, namun ternyata mereka telah digiring untuk menuju ke lembah darah. Tetapi sejauh yang aku ingat, sesuatu yang seperti itu sama sekali tidak pernah terjadi ketika aku masih berada di tempat ini. Jadi, bisakah kau menjelaskan mengapa mereka mengadakan ujian itu?" Lee Jeong berkata, mereka dengan sengaja mengadakan ujian itu karena mereka ingin mengetahui bakat para peserta dan juga memilih sebuah permata yang tersembunyi di antara mereka semua. Sang pemimpin hanya ingin mengetahui apakah mereka akan layak untuk menjadi para seniman bela diri yang bekerja kepada aliansi Bumi Langit. Bahkan ketika kau melewati ujian kedua, itu adalah sebuah proses untuk menempatkan dan juga pemilihan tenaga kerja pada sebuah tempat yang sangat tepat. Dan apabila kau telah berhasil melewati ujiannya sampai kepada ujian terakhir, maka kau akan mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat besar untuk bergabung bersama bawahan para eksekutif tingkat tinggi ataupun menjadi murid mereka secara langsung. Hal itu mereka lakukan sebagai penghargaan karena kau telah dianggap sebagai bakat terbaik ketika melewati semua ujian yang diadakan di lembah darah. Seperti yang sudah diketahui, kalau ujian lembah darah sangatlah sulit untuk dilewati. Bahkan bagi mereka yang disebut sebagai jenius yang begitu tekun berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil. Namun jika seseorang telah mampu melewati semua ujian ini, maka ia akan disebut sebagai permata terbaik. Mereka yang telah berhasil melewati semua ujian itu akan diberi kesempatan untuk dipilih secara langsung oleh para eksekutif yang akan hadir pada ujian final. Dan mereka adalah 5 raja, 3 master utama, dan juga 4 master lembah luar, yang mana salah satunya adalah aku. Mereka adalah para tetua yang bisa dianggap sebagai tulang punggung yang telah memimpin aliansi Bumi Langit. Mendengar itu, Jeong bergumam, "Sekarang aku mengerti mengapa semua anak yang mengikuti ujian itu telah mempertaruhkan nyawa mereka di lembah darah. Jika mereka telah dipilih oleh para eksekutif dan menjadi anak muridnya, maka mereka akan mendapatkan sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa pada aliansi Bumi Langit. Bahkan mereka juga akan mempelajari seni bela diri tingkat tinggi. Jadi bagaimana mungkin mereka semua akan melewatkan kesempatan ini meskipun nyawa mereka adalah taruhannya?" Sambil menundukkan kepalanya, Lee Jeong berkata, "Wahai tuanku, aku minta maaf karena aku sudah bersikap tidak sopan kepadamu. Jadi mulai dari sekarang kau tidak perlu lagi untuk mengikuti ujian ini karena aku akan mengeluarkanmu sekarang juga." Meskipun sang pemimpin telah memerintahkan agar kau mengikuti ujian ini, akan tetapi dia sama sekali tidak memberikan sebuah perintah agar kau tetap hidup. Jadi aku akan memprosesnya yang seolah-olah kalau kau sudah mati. Jika hal itu telah terjadi, maka kau akan lolos dari pandangan sang pemimpin aliansi Bumi Langit. Jadi kau akan memiliki cukup waktu untuk memulihkan kekuatanmu di lembah ini secara diam-diam. Akan tetapi Lee Jeong sangatlah terkejut ketika mendengar Jeong yang mengatakan kalau dia akan melanjutkan ujiannya sampai akhir. Jeong berkata, "Akan lebih baik kalau kita menggunakan situasi ini untuk menguntungkan diri kita. Bukankah kau mengatakan kalau aku lulus dari ujian ini, maka aku akan bisa menjadi murid dari salah satu para petinggi aliansi ini?" Lalu Jeong bergumam, "Saat ini yang aku pikirkan kalau aku harus menjadi muridnya sang Raja Racun karena aku akan mencari berbagai macam informasi tentang Blade King dengan melalui orang itu. Jadi apapun yang terjadi, aku harus sampai pada ujian terakhir dan menjadi yang terbaik agar aku bisa bertemu dengan sang Raja Racun dan menjadi anak muridnya." Sambil tersenyum cerah, Jeong kembali berkata, "Luka yang bernanah dan pecah dari dalam jauh lebih menyakitkan daripada luka luar. Aku rasa kau bisa memahami dengan apa yang aku maksud." Mendengar perkataan Jeong, terlihat sebuah kilatan telah muncul di mata Lee Jeong karena dia memahami dengan apa yang dikatakan oleh tuannya. Cerita berpindah, terlihat Yu Chan masih berkultivasi dengan menggunakan sebuah teknik yang ia pelajari dari sebuah buku rahasia keluarga Mok.
Sambil menahan efek samping teknik itu yang membuat kulitnya menjadi retak, Yu Chen bergumam, "Sudah sangat lama aku tidak pernah menggunakan teknik ini karena dia memiliki efek samping yang sangat menyakitkan. Akan tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk bisa bertambah kuat dalam waktu singkat." Dengan tatapan mata yang tajam, Yu Chen berkata, "Mok Yong-won, mulai dari sekarang aku bersumpah kalau aku akan memenangkan ujian ini dan menjadi yang terbaik di antara para peserta yang lainnya." Di saat itu sangat jelas terlihat kalau wajahnya telah berubah menjadi kecoklatan karena itu adalah efek samping dari kultivasi yang ia lakukan saat itu. Cerita berpindah pada penginapan para peserta yang mengikuti ujian lembah darah. Terdengar Jeong yang mengatakan kalau anggota yang ia miliki untuk mengikuti ujian ketiga telah melewati batas. Mendengar itu, terlihat semua orang yang berkumpul di hadapan Jeong hanya bisa berdiam diri karena mereka telah menganggapnya sebagai seorang iblis yang tidak pantas untuk didekati. Di saat itu, Yomga yang dirasuki oleh Demonic Monk telah membawa 3 orang, sedangkan Monharang telah membawa 4 orang untuk melengkapi pasukan mereka yang dipimpin oleh Jeong. Saat mendengar Jeong yang bertanya mengapa mereka membawa 8 orang, Monharang berkata, "Untuk menghemat waktu, aku pun mengumpulkan para anggota secara terpisah dari Yomga dan aku tidak tahu ada berapa orang yang ia bawa." Jeong pun berkata, "Aku rasa ini hanyalah sebuah masalah yang sangat sederhana, tetapi entah mengapa kau mengacaukan situasinya." Kemudian sambil melambaikan tangannya, Jeong berkata, "Yang aku butuhkan hanyalah 5 orang, jadi salah satu dari kalian harus pergi sekarang juga." Mendengar perkataan Jeong, salah satu dari mereka langsung berjalan ke arah depan sembari berkata, "Dasar brengsek, aku sudah lama menahan diri, tetapi hal ini sangatlah keterlaluan. Memangnya siapa dirimu itu sampai-sampai kau sangat berani menyuruh kami untuk pergi? Aku bergabung ke dalam kelompok ini karena aku mengakui kehebatan Yomga. Tetapi entah mengapa seorang bocah sepertimu telah berpikir kalau kau yang memimpin kelompok ini. Apakah kau berpikir kalau kau sekuat itu sampai-sampai kau sangat berani menyuruh kami untuk pergi?" Saat mendengar yang lainnya mengatakan kalau Yomga telah dikalahkan oleh Jeong, orang itu kembali berkata, "Dasar bodoh, lihatlah wajah Yomga, apakah dia terlihat seperti seseorang yang dihajar habis-habisan? Jika dia memang dihajar oleh bajingan itu, entah mengapa tubuhnya sama sekali tidak terluka. Apakah mungkin kalau dia sudah menyuap Yomga untuk ikut bersamanya karena yang aku tahu kalau seorang ketua akan mendapatkan hak istimewa? Ataukah mungkin kalau dia sudah merayunya dengan menggunakan wajah tampannya itu?" Terlihat semua anak yang berada di tempat itu langsung berbisik satu sama lain. Di saat itu mereka begitu penasaran bagaimana kekuatan Jeong. Apakah benar kalau dia benar-benar sekuat itu sampai-sampai membuat Yomga dan juga Monharang langsung tunduk kepadanya? Ketika mereka telah menyelesaikan ujian kedua, mereka pun langsung memulihkan energi internal mereka. Dan di saat yang bersamaan, mereka semua dapat memperkirakan secara kasar bagaimana tingkatan seni bela diri musuh hanya dengan menggunakan indera mereka. Akan tetapi dari sudut pandang manapun, kalau Jeong hanyalah seorang seniman bela diri yang berada di kelas 1. Itulah sebabnya mereka semua begitu penasaran bagaimana mungkin 2 orang yang sangat terkenal akan kehebatannya telah tunduk kepada Jeong. Berdasarkan indera mereka, energi yang dipancarkan oleh Yomga dan juga Monharang sangatlah tajam. Di saat itu mereka menyadari kalau mereka adalah seorang lawan yang tidak akan mudah untuk dikalahkan meskipun mereka menyerangnya secara bersamaan. Pada sisi yang lain, terlihat Demonic Monk sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau mengajaknya untuk berduel secara langsung di tempat ini." Namun sambil tersenyum, Jeong berkata, "Aku paham mengapa kalian semua sangat curiga kepadaku. Jadi apakah kalian ingin aku membuktikan bagaimana kekuatanku di hadapan kalian semua?" Setelah mengatakan itu, Jeong pun langsung menggunakan ritual pengikatan untuk menarik orang itu ke hadapannya. Seketika itu juga orang itu langsung terhisap ke arah Jeong dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Meskipun ia mencoba untuk menahan ritual pengikatan yang digunakan oleh Jeong, namun tetap saja ia langsung terhisap ke tangan Jeong. Kemudian tanpa pikir panjang, Jeong langsung menghempaskan kepala orang itu ke atas lantai dengan sangat kuat sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan setelah merasakan kalau hidungnya telah patah. Terlihat 5 orang yang lainnya sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau dia telah dikalahkan hanya dengan 1 kali serangan saja. Bahkan mereka semua tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Mereka bergumam, "Yang aku rasakan kalau anak itu telah memiliki kemampuan seni bela diri pada level akhir tingkatan pertama, dan itu sudah sangat cukup untuk mencapai alam puncak hanya dengan beberapa pencerahan. Tetapi dia sama sekali tidak sebanding dengan Mok Yong-won yang kami anggap sebagai seniman bela diri kelas 1.
Namun apa yang ditunjukkan oleh Mok Yong-won ketika dia mengulurkan tangan kanannya, yang kami lihat tubuh anak itu langsung terhisap ke arahnya dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Apakah itu adalah telekinesis, sebuah teknik yang mampu menggerakkan sebuah objek dari kejauhan dengan menggunakan energi sejati yang sangat dalam? Tetapi bagaimana mungkin seorang anak yang masih berusia 17 tahun sudah bisa menguasai teknik itu? Terlihat mereka semua langsung menggelengkan kepala mereka ketika mendengar Jeong yang bertanya apakah mereka masih meminta sebuah bukti tentang kemampuannya. Tentu saja tidak ada satu orang pun yang berani meminta lagi setelah menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan Jeong. Kemudian Jeong kembali berkata, karena suasananya sudah membaik dan kita sudah memiliki anggota yang cukup, maka kita akan memulai rencana kita sekarang juga. Pada sisi yang lain, terlihat orang itu mencoba untuk bangkit meskipun yang ia rasakan kalau kepalanya terasa pecah. Sambil menahan rasa sakitnya, ia bergumam, bagaimana mungkin aku dikalahkan dengan seorang bocah hanya dengan satu kali serangan saja? Tetapi aku sama sekali tidak mengerti dengan kekuatan yang ia gunakan saat itu. Namun tiba-tiba saja ia pun langsung terdiam ketika melihat Jeong yang tersenyum sembari menginjak salah satu dari kakinya dengan begitu kuat sehingga membuat kakinya langsung patah begitu saja. Seketika itu juga ia pun langsung berteriak kesakitan setelah merasakan kalau kakinya telah patah. Di saat itu semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa mereka bayangkan. Kemudian salah satu dari mereka berkata, apa yang kau lakukan? Bukankah dia sudah kalah? Lantas mengapa kau menyerang seseorang yang sudah tumbang sepertinya? Mendengar orang itu yang protes kepadanya, Jeong pun hanya tersenyum. Lalu ia berkata, yang aku ingat sang pemimpin lembah darah mengatakan kalau kita tidak boleh membunuh satu sama lain. Jadi aku rasa kalau ini sama sekali tidak akan menjadi masalah apabila kita hanya mematahkan kaki ataupun tangan mereka. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Jeong kembali berkata, kalian semua dengarkan aku baik-baik. Sebelum ujian ketiga telah dimulai, maka kita akan mematahkan kaki dan tangan para peserta yang berada di luar kelompok kita. Dan apabila kalian gagal melakukannya, maka akulah yang akan mematahkan kaki kalian. Jadi pergilah sekarang juga. Terlihat semua anak yang bergabung bersama Jeong langsung menegang secara bersamaan. Mereka tidak menyangka kalau mereka harus dipaksa untuk mematahkan kaki tangan para peserta yang lainnya, yang mana itu adalah sebuah jalan untuk memenangi ujian ketiga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.